Pernah nggak kamu bangun pagi, mandi, berangkat kerja, pulang malam, lalu besoknya mengulang hal yang sama, tapi di dalam hati kamu bertanya, Bu sebenarnya lagi maju atau cuma jalan di tempat? Kalau iya, tenang, kamu nggak sendirian. Perasaan ini dialami jutaan orang, tapi sayangnya jarang dibicarakan secara jujur. Banyak orang kerja keras setiap hari, datang tepat waktu, lembur kalau diminta, target dikejar, tanggung jawab dijalankan. Tapi anehnya, hidup terasa stagnan, gaji segitu-gitu aja, posisi nggak naik, tabungan susah nambah, bahkan semangat hidup makin menurun. Ini bukan soal malas, ini soal arah. Masalahnya, kita hidup di sistem yang mengajarkan satu hal sejak kecil. Kerja keras pasti bikin sukses, tapi nggak pernah dijelasin kerja keras yang seperti apa. Akhirnya banyak orang kerja keras di tempat yang salah, dengan cara yang salah, dan tujuan yang nggak pernah mereka tentukan sendiri. Coba jujur ke diri sendiri. Kamu kerja keras karena memang sedang membangun masa depan, atau karena takut kalau berhenti kamu nggak punya pegangan apa-apa? Banyak orang bertahan bukan karena pekerjaannya membawa mereka ke level berikutnya, tapi karena takut kehilangan penghasilan sekarang. Disinilah jebakan terbesar dimulai. Rutinitas. Rutinitas itu nyaman, tapi juga mematikan. Bangun pagi, kerja, scroll HP, tidur. Besok ulangi lagi. Tanpa sadar, waktu berjalan cepat, usia bertambah, tapi kapasitas diri tidak berkembang. Yang berubah cuma tanggal di kalender. Yang bikin lebih parah, kita sering membandingkan diri dengan orang lain. Lihat teman sekolah sudah beli rumah, lihat teman kantor sudah naik jabatan, lihat orang di media sosial seakan hidupnya terus naik level. Sementara kita merasa stuck di titik yang sama. Tapi masalahnya bukan mereka. Masalahnya kita jarang benar-benar berhenti dan bertanya, sebenarnya apa yang bikin gua merasa maju? Karena merasa maju itu bukan cuma soal gaji naik, bukan cuma jabatan, tapi soal pertumbuhan. Apakah skill kamu hari ini lebih tinggi dari tahun lalu? Apakah cara berpikir kamu berkembang? Apakah pilihan hidupmu makin sadar, bukan sekadar reaksi? Banyak orang merasa capek bukan karena pekerjaannya berat, tapi karena pekerjaannya tidak memberi makna. Kamu bisa kerja 12 jam sehari, tapi kalau tidak ada rasa progres, capeknya beda. Capek yang kosong. Di titik ini, banyak orang mulai menyalahkan keadaan. Emang lapangan kerja susah, bos gue pelit, gaji UMR mana cukup. Semua itu mungkin benar, tapi kalau kita berhenti di situ, hidup kita akan berhenti juga. Ada satu kenyataan pahit yang jarang dibahas. Kerja keras tanpa arah hanya akan membuat kamu jadi pekerja keras, bukan orang yang maju. Coba perhatikan, apakah pekerjaan kamu sekarang benar-benar melatih skill yang relevan untuk masa depan? Atau cuma membuat kamu sibuk menyelesaikan hal-hal teknis yang bisa dilakukan siapa saja? Kalau hari ini kamu berhenti kerja, apa nilai jual kamu di luar sana? Pertanyaan ini sakit, tapi penting. Banyak orang takut dengan pertanyaan ini, karena jawabannya seringkali nggak tahu. Dan ketidaktahuan itu yang membuat kita terjebak bertahun-tahun di posisi yang sama. Kerja tiap hari tapi nggak merasa maju sering terjadi karena kita menukar waktu dengan uang, tapi tidak menukar waktu dengan kemampuan. Setiap hari habis, tapi tidak ada yang benar-benar bertambah dalam diri kita. Disinilah perbedaan antara sibuk dan berkembang. Sibuk itu penuh aktivitas, berkembang itu penuh peningkatan. Sayangnya dunia kerja jarang peduli apakah kamu berkembang atau tidak. Yang penting target tercapai. Selama kamu masih bisa menyelesaikan pekerjaan hari ini, sistem tidak peduli kamu akan relevan atau tidak 5 tahun ke depan. Karena itu, kalau kamu menyerahkan seluruh masa depanmu ke perusahaan, kamu sedang mempertaruhkan hidupmu pada sesuatu yang tidak kamu kontrol. Di titik ini, penting untuk kamu mulai sadar. Tidak semua pekerjaan dirancang untuk membuatmu maju. Ada pekerjaan yang hanya dirancang untuk membuat sistem tetap berjalan. Dan ini bukan berarti kamu harus resign besok. Bukan itu intinya. Intinya adalah kesadaran. Kesadaran bahwa pekerjaan bukan identitas. Pekerjaan adalah alat. Pertanyaannya, alat ini sedang membangun kamu atau justru menghabiskan kamu? Kalau kamu merasa topik ini relate dengan hidupmu dan kamu nggak mau terus-terusan merasa jalan di tempat, pastikan kamu tetap mengikuti konten seperti ini. Banyak orang kerja keras, tapi hanya sedikit yang berhenti untuk berpikir. Padahal perubahan besar selalu dimulai dari cara berpikir yang berbeda. Kita sering menunggu momen besar untuk berubah, naik jabatan, pindah kerja, atau krisis besar. Padahal perubahan sering dimulai dari hal kecil, dari kesadaran sederhana bahwa gue nggak bisa terus begini. Di bagian ini, yang perlu kamu pahami dulu adalah rasa stagnan itu sinyal, bukan tanda kamu gagal, tapi tanda ada sesuatu yang perlu diubah. Bisa cara kerja, bisa cara berpikir, bisa tujuan hidup yang selama ini kamu jalani tanpa sadar.
Banyak orang takut mengakui bahwa hidupnya tidak bergerak kemana-mana karena takut dianggap tidak bersyukur. Padahal bersyukur dan ingin maju itu dua hal yang berbeda. Kamu bisa bersyukur atas apa yang kamu punya, sambil tetap jujur bahwa kamu ingin hidup yang lebih baik. Dan perasaan kerja tiap hari tapi nggak merasa maju, bukan tanda kamu lemah, justru itu tanda kamu mulai sadar. Kesadaran ini penting, karena tanpa sadar, kamu akan terus mengulang hari yang sama, sampai tiba-tiba kamu bangun di usia yang lebih tua, dengan pertanyaan yang lebih menyakitkan. Kemana perginya waktu gue selama ini? Kalau di bagian sebelumnya kita bicara soal rasa stagnan dan kesadaran awal, sekarang pertanyaannya lebih dalam. Kenapa banyak orang terjebak di kondisi ini bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun? Jawabannya sederhana tapi tidak mudah diterima. Karena kebanyakan orang hidup dengan autopilot. Autopilot artinya menjalani hidup berdasarkan kebiasaan, tuntutan, dan ekspektasi orang lain, tanpa pernah benar-benar duduk dan menentukan arah sendiri. Bangun pagi bukan karena tujuan, tapi karena alarm. Kerja bukan karena visi, tapi karena tagihan. Pulang bukan untuk membangun diri, tapi untuk sekedar memulihkan tenaga agar besok bisa mengulang siklus yang sama. Masalahnya, autopilot membuat hari-hari terasa cepat, tapi hidup terasa kosong. Banyak orang berharap perubahan besar akan datang dari luar. Bos yang baik, gaji naik, perusahaan baru, atau kesempatan emas yang tiba-tiba muncul. Padahal perubahan yang bertahan lama hampir selalu datang dari dalam. Dari cara kamu mengelola waktu, energi, dan fokus. Coba jujur, setelah pulang kerja, apa yang paling banyak menghabiskan waktumu? Bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami pola. Kalau sebagian besar waktumu habis untuk hal yang hanya memberi hiburan sesaat, tapi tidak menambah nilai diri, maka wajar kalau bertahun-tahun berlalu tanpa perubahan signifikan. Bukan karena kamu bodoh, tapi karena tidak ada ruang untuk bertumbuh. Banyak orang menunggu waktu luang untuk belajar, padahal waktu luang tidak pernah datang. Yang ada hanyalah waktu yang diprioritaskan atau tidak. Kenyataannya, kemajuan jarang terasa dramatis. Tidak ada loncakan besar yang tiba-tiba mengubah hidupmu dalam semalam. Yang ada adalah akumulasi kecil yang konsisten. Tapi karena hasilnya tidak instan, banyak orang menyerah sebelum melihat dampaknya. Kita hidup di era serba cepat. Semua ingin hasil instan. Padahal hidup tidak bekerja seperti itu. Kamu tidak tertinggal karena kamu lambat, tapi karena kamu membandingkan prosesmu dengan highlight orang lain. Hal lain yang sering membuat orang merasa tidak maju adalah tujuan yang kabur. Banyak orang punya keinginan tapi tidak punya arah. Ingin hidup lebih baik tapi tidak pernah mendefinisikan lebih baik itu seperti apa. Tanpa definisi yang jelas, kamu tidak akan pernah merasa sampai. Mau sejauh apapun kamu berjalan, kamu tetap merasa kurang, karena tidak tahu kemana sebenarnya kamu menuju. Kemajuan itu subjektif. Untuk sebagian orang, maju berarti gaji naik. Untuk yang lain, maju berarti punya waktu lebih banyak dengan keluarga. Ada juga yang merasa maju ketika pikirannya lebih tenang dan hidupnya lebih terkontrol. Masalahnya, kita sering mengejar definisi kemajuan versi orang lain. Akhirnya ketika kita mencapainya pun, rasanya tetap kosong. Di titik ini, penting untuk berhenti sebentar dan bertanya pada diri sendiri. Kalau hidup gue 5 tahun ke depan sama persis seperti sekarang, apakah gue baik-baik saja dengan itu? Pertanyaan ini tidak perlu dijawab keras-keras, tapi jawabannya akan menentukan banyak hal. Kalau jawabannya tidak, maka ada tanggung jawab di tanganmu. Bukan untuk menyalahkan diri, tapi untuk mengambil kembali kendali. Mengambil kendali bukan berarti melakukan perubahan ekstrim. Justru seringkali dimulai dari hal yang sangat kecil, tapi konsisten. Misalnya, mulai mengalokasikan waktu khusus untuk meningkatkan satu skill yang relevan. Bukan 10 skill, satu saja, yang benar-benar bisa meningkatkan nilai dirimu. Atau mulai belajar mengelola uang dengan sadar, karena sebanyak apapun kamu menghasilkan, kalau tidak dikelola dengan baik, hidup akan tetap terasa sempit. Atau mulai membatasi konsumsi hal-hal yang hanya memberi dopamin instan, dan menggantinya dengan aktivitas yang mungkin terasa berat di awal, tapi memberi dampak jangka panjang. Tidak ada satu formula yang cocok untuk semua orang, tapi ada satu kesamaan dari mereka yang akhirnya keluar dari rasa stagnan. Mereka berhenti menunggu. Mereka berhenti menunggu motivasi, berhenti menunggu waktu yang tepat, berhenti menunggu kondisi ideal. Mereka bergerak dengan kondisi yang ada. Banyak orang gagal bukan karena tidak mampu, tapi karena terlalu lama menunggu kesiapan. Padahal kesiapan seringkali datang setelah kamu mulai, bukan sebelumnya. Dan satu hal yang jarang dibicarakan, rasa takut kehilangan kenyamanan seringkali lebih besar daripada rasa takut gagal.
Kita bertahan di pekerjaan yang tidak membuat kita tumbuh karena takut dengan ketidakpastian. Padahal ketidakpastian adalah bagian alami dari pertumbuhan. Ini bukan ajakan nekat, ini ajakan sadar. Sadar bahwa hidupmu terlalu berharga untuk dijalani hanya dengan bertahan. Sadar bahwa kamu tidak harus mengheje pekerjaanmu untuk mulai membangun jalan lain. Sadar bahwa progres kecil tetap progres. Kalau kamu sudah sejauh ini mendengarkan, itu berarti ada bagian darimu yang tidak mau hidup biasa-biasa saja. Bagian yang ingin lebih, bukan untuk pamer, tapi untuk merasa hidup. Kalau kamu merasa konten seperti ini membuka perspektif baru dan relevan dengan fase hidupmu sekarang, kamu tahu harus melakukan apa. Dukungan kecil dari kamu sangat berarti agar pembahasan seperti ini bisa terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak orang yang mungkin sedang merasa sendirian di titik yang sama. Pada akhirnya, kerja tiap hari tapi nggak merasa maju bukan akhir cerita. Itu adalah alarm. Alarm bahwa ada potensi yang belum kamu sentuh, arah yang belum kamu tentukan, dan versi dirimu yang belum kamu kejar. Hidup bukan soal siapa yang paling sibuk, tapi siapa yang paling sadar kemana dia melangkah. Dan perubahan tidak harus besar hari ini. Yang penting kamu berhenti berjalan tanpa arah. Kalau hari ini kamu mulai berpikir berbeda, besok kamu akan mulai bertindak berbeda. Dan dari situlah pelan-pelan rasa nggak maju akan berubah menjadi gue lagi proses. Karena maju itu bukan soal cepat atau lambat. Maju itu soal bergerak dengan sadar.